lu bakal ada klien yang unhappy. Mau segede apapun lu, gue garanti pasti ada yang unhappy. Bisa jadi beda gak sih menurut lu? Lu nge-treat vendor lu yang freelance atau kayak vendor yang kayak udah company? Jadi kalau misalnya lu nge-charge harga, dengan harga itu lu gak cukup untuk dibantu sama orang, lu bantu bayar orang dan lu gak bisa sisihin sedikit buat lu, berarti lu nge-charge terlalu rendah. Kelihatannya projectnya memang udah terlalu di push procurement dan kita nggak punya ruang lagi, gue jujur gue mending gak ngambil. Mendingan gak ngambil. Kalau mbak tawar saya lagi, saya nggak tahu kerja harus pakai duit apa. Lu tuh tidak nge-hire orang yang tepat untuk nge-expand capacity lu. Ya, karena satu orang itu bisa ngefek banget. Brand ngomong ke kita ngomong ke procurement. Procurement ngomong ke kita ngomong ke brand. Iya. BTW lu bukan satu kantor. Makanya. Iya. Lu tahu cara bikin sesuatu yang bagus tapi lu gak tahu cara jualnya. Oke. Hai. Ini adalah Insights yang nomor 20. 20. Akhirnya 20 soalnya Yes. banyak juga ya. Nggak berasa ya? Lu tau gak ada fun fact sebelum gue mulai ya? By the way, topiknya ini tentang kenapa banyak banget creative workers atau kreatif bisnis yang stuck. Nggak gagal, tapi stuck gitu. Jadi kayak dari tahun pertama sampai tahun kelima, gitu aja gitu kan. Kita pernah ngalamin itu kurang lebih ya 2 tahunan dulu sempat pas ngubah beberapa hal, growth-nya lumayan banget gitu kan. Nah cuman ini episode 20, kalau nggak salah gue pernah baca average orang bikin podcast itu nggak pernah lebih dari 7 episode. Kenapa tuh? Karena udah nggak works, terus ya mereka nyerah aja gitu. Oke. Itu researchnya, maksudnya kayak anjir ternyata kita bisa sampai 20 episode ya. Maksudnya gokil juga ya, thank you buat audiensnya lah. Terima kasih audiensnya yang udah setia menonton atau nggak yang komen kayak pertama kak. Gitu. Iya, ntar kalau ngupload nggak pernah absen. Siap. Sehat selalu untuk semuanya. Thank you banget. Itu yang bikin gue juga semangat sih walaupun udah sore Kenapa? Yaudah go. Ya emang kayak gitu, di episode 20 ini emang suka ada yang keluar masuk. Oke, nggak usah basa-basi, gue langsung aja ke topik yang tadi gue udah bahas ya. Yes. Ya ini kita ngobrol santai aja dalam format podcast kayak biasa supaya nggak kaku lah gitu. Sharing-sharing aja. Iya. The template-nya selalu kayak gitu ya. Sharing-sharing aja. Ini opini kita aja. Biar nggak diserang. Oke, yang pertama adalah lu itu nggak ada di dalam radar. Iya. Dulu gue sempat mikir Creative Era itu kayaknya udah di dalam radar deh. Kita punya Instagram segala macem ya. Wah itu followers kayaknya 8.000 deh gue ngerasa. Kayak udah dalam radar 8.000 coy. Tapi ternyata enggak, lu nggak terkenal itu. Iya. Lu nggak se-famous itu gitu loh. Makanya bikin caranya lu harus ada di dalam radar industri ini. Gimana pun caranya. Kalau lu ada nggak caranya gimana supaya, atau enggak ini deh pengalaman Creative Era supaya bisa ada dalam radar at least gitu loh. Oke. 2018. Iya, 2018. Itu salah satu strategi. Anjay, strategi. Padahal gue juga nggak tahu, Augie juga nggak tahu. Usaha kita untuk masuk ke dalam radar itu adalah kita ngantor di Jakarta Selatan. Iya. Walaupun gue nggak tahu ya itu works atau enggak. Nggak tahu juga. Iya, karena pas itu opsinya tuh kita cari kantor di mampunya ya pas itu. Keuangannya mampunya di budget BSD. Ruko-ruko tua gitu ya. Yes. Ya. Atau di Alam Sutra. Terus entah kenapa kita bisa dapet lah di Cilandak dulu. Itu salah satu reason awalnya. Atau enggak kita mencoba sih seperti itu. Kenapa? Karena rata-rata klien itu masih sih sampai sekarang ya. Kadang-kadang mau site visit. Iya kayak gitu. Yang mereka kantornya kebanyakan dalam tanda kutip di Kuningan. Di Sudirman kayak gitu. Dan ketika pas kita sebut kita di Kemang, mereka kayak nggak effort gitu loh. Oh ya oke deket, atau nggak mereka sekalian meeting atau gimana gitu kan. Gitu, itu yang pertama sih. Tapi itu gue nggak tahu ya works atau enggak. Gue juga nggak tahu, tapi ada aja sih kadang-kadang. Iya, ada aja yang kayak gitu. Karena terus ada juga yang cari kan kayak digital agency Jakarta gitu atau enggak. Oh iya. Beberapa juga klien kita ya karena ngeliat kita deketan. Kayak sama-sama di Kemang nih. Kayak gitu. Jadi yaudah deh sama kalian aja gitu kan. Atau mungkin pas search di Google itu kan teritori kan. Nah yang pengen dekat dulu gitu. Itu iya bener juga. Betul. Itu jadi kayak gitu. Tapi honestly jujur gak tahu. Iya. Tapi ya pas itu sih pemikiran kita berdua aja sih. Setuju. Terus kalau untuk next step-nya sih untuk berada di radar juga sih menurut gua. Itu sebisa mungkin semakin banyak yang kenal lu sih. Iya. Semakin banyak yang kenal sama lu tuh bisa dari dari sosial media yang kita udah sering beberapa kali mention lah ya. Itu iya. Sama
ini juga kita kan nggak pernah merasa kalau agensi lain atau PH lain atau vendor lain itu menjadi suatu saingan ya. Nggak pernah. Jadi ada beberapa project juga itu kita yang ya udah collab aja kayak gitu. Karena sering banget yang awalnya kita collab, kita hire mereka gitu. Terus ujung-ujungnya juga pas mereka dapat project besar mereka nggak mampu untuk nge-handle sendiri, ya udah pasti minta bantuan kita juga. Yes. Itu sih palingan sama ya kalau sosial media ya semua platform sih. Iya, cuman mungkin dulu nggak masuk radar karena main sosmednya masih sekedar katalog doang yang kayak gue bilang gitu lalu. Lu punya portfolio apa, lu upload, selesai. Betul. Nggak di breakdown, nggak ngonten, nggak ada always on, nggak ada apa-apa. Udah itu doang gitu loh. Itu yang kita ubah beberapa tahun ini, makanya jadi kita bisa ngepost kayak cuma 3 bulan sekali. Wah parah. Iya, ya iyalah karena project baru selesai kayak 3 bulan, gitu kan 2 bulan. Sama idealisme ngepost 3 grid kan. Kayak gitu tuh jadi biar agak rapi, kan dulu awalnya mikirnya gitu kan ya. Agak susah dulu gue karena setiap mau ngupload gue harus mikir kayak harus ada 3 kan biar rapi gitu. Sekarang kita rapih overall tapi gue jadi kayak nggak perlu nge-puzzle gitu loh. Kayak gitu sih. Gue ada satu tips sebetulnya. Kadang-kadang kan production company atau freelancers yang di kreatif kan suka kerja sama artis tuh. Iya kan? Atau sama brand yang cukup dikenal kan. Nah itu highlight tuh kayak gitu-gitu. Kayak misalkan lu bisa bilang kayak BTS lu foto sama dia. Iseng-isengnya lu tag siapa tahu kan nanti dia upload di story dia atau segala macem. Dulu awal-awal kita sama Real Food sempat sama ini juga ya sama Chelsea Olivia ya. Chelsea Olivia, Glenn Alice, ya sekeluarga itu. Iya, Glenn Alice dulu zaman dulu banget. Dan kita waktu itu BTS kita foto-foto kita tag segala macam kan. Nah dari sana tuh maksudnya orang jadi tahu oh ternyata Creative Era tuh production company di balik production ini gitu loh. Dan itu kadang-kadang jadi mulut ke mulut kan gini-gini segala macam. Gitu. Kalau ada kesempatannya kerja sama yang punya masa lah. Setuju. Itu bagus tuh kayak gitu. Oke, jadi yang merasa lu udah famous lu tidak terkenal. Even di sekarang pun juga kita tidak terkenal, masih jauh. Iya, yang tahu-tahu aja ini ya, yang hoki aja yang ketemu ini kita baru kenal juga gitu kan. Kita baru mulai lah. Itu intinya. Jadi yang kedua sekarang, yang kedua. Lo terjebak di dalam freelancer mentality. Sebenarnya ini ada pengalaman gue juga sih sama beberapa kali ada nge-hire freelancer juga gue gitu yang ngeklaim maksudnya dirinya itu sebagai kayak suatu company gitu loh. Padahal enggak. Bisa jadi orang ini mungkin kayak lagi kerja di suatu tempat misalkan, di agency misalkan. Atau desainer kita freelance gitu. Tapi dia bilangnya kayak udah punya nama kan biasanya. Apa Hansel apa gitu kan. Hansel Production misalkan. Tapi di framingnya ke kliennya itu bahwa lo itu sudah ada tim gitu. Tapi percaya nggak percaya itu sebenarnya kerasa kan. Kayak lo meetingnya harus banget after working hours misalkan. Terus lo nggak bisa in between working hours nggak bisa meeting kan ketahuan sebenarnya. Dan ini juga sih pasti ketahuannya adalah kayak kontekannya sama lu, nanti ngurus payment sama lu, terus yang produksi lu juga, semua intinya semua itu sebenarnya sama kayak jalurnya kayak selalu lewat dia terus aja gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah juga, cuman kalau gue sih prefer lebih baik kalau emang gue freelance, gue akan bilang gue freelance. Supaya apa? Supaya nge-manage ekspektasi kliennya. Kalau gue ngiranya lu company ya, tapi service lu kayak berantakan, ujung-ujung lu nggak dipakai lagi gitu loh. Karena kayaknya gue nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu ya pandangan lu. Kayak misalnya lu udah nikah gitu. Pas lu married. Kalau lu kan bakal nikah ntar. Iya amin. amin. Doakan. Ya. Lu kan misalnya pas lagi lu proses married kemarin gitu kan lu kayak banyak vendor gitu kan ya. Banyak. Iya. Pasti kan dari sisi lu sama kayak lu kayak dari sisi brand lah kayak gitu. Bisa jadi beda gak sih menurut lu? Lu nge-treat vendor lu yang freelance atau kayak vendor yang kayak udah company? Gue sih beda ya. Masa gue ke brandnya kan? Gue sih lumayan beda. Pasti akan gitu kan? Iya. Gue pasti akan beda. Dan maksudnya di sini juga adalah freelancer mentality ini tuh adalah kita tuh jadi nggak mau expand ke aktivitas-aktivitas yang sebenarnya lu nggak bisa. Jadi gue ada pengalaman satu nih, gue bikin poin ini karena ada pengalaman itu. Jadi gue tuh nge-hire adalah agency gitu ya. Walaupun itu juga agency tapi kan gue suka banget juga kan nge-hire buat brand-brand pupu misalkan. Tapi dari segi komunikasinya, ngerti gak sih? Terus kayak dari tektokannya tuh kurang enak aja gitu loh soal. Tapi desainnya bagus segala macam. Hasilnya oke aja gitu loh. Tapi kayak komunikasi segala macam tuh menurut gue berantakan. Nah itu tuh yang membuat lu tuh terjebak karena lu mau ngelakuin semuanya sendiri. Padahal kan nggak bisa kan. Kayak kita kemarin pernah bahas juga
lu harus bisa ngedelegate beberapa hal yang lu jelek banget gitu loh. Kayak at least 2 deh, creative worknya operasional kan, atau enggak sama client facing kan, itu penting banget. Betul. Nah lu gak mau ngedelegate orang atau nge-hire at least freelancer deh kan. Project manager atau AE kan sebenarnya ada juga yang freelance bisa juga bisa. kan. Lu handle project ini aja mau gak? Bisa. Klien gue tanya dong gitu. Itu ngubah banget loh. Betul. Kayak gitu sih saran gue. Jadi jangan terjebak di freelance. Pasti kan jauh lebih rapi sih. Iya. Menurut gue. Betul. Sama ini freelance itu kadang-kadang kan dari segi finansial lu rate-nya berapa 10 juta misalkan, gue bayar lu selesai kan. Gue pernah baca gini, gue lupa juga di mana tuh. Jadi intinya kalau misalkan lu men-charge harga, dengan harga itu lu nggak cukup untuk dibantu sama orang, lu bantu bayar orang, dan lu nggak bisa sisihin sedikit buat lu, berarti lu nge-charge terlalu rendah. Iya. Ngerti gak? Underprice ya? Underprice. Jadi lu mesti bisa nge-charge harga yang dimana lu bisa dapat bantuan orang lain. Iya. Lu kerja lebih sedikit jauh, tapi lu tetap dapat margin. Setuju. Itu menurut gue adalah harga yang cocok. Iya. Dan dari sanalah lu bisa akumulasi lama-lama makin gede. Makin gede. Itu kan dulu sebenarnya. Dari awal videografer, fotografer, terus kayak kita charge coba lebihan yuk, lebih gede. Tapi kita tawarin yang lain-lain itu betul, kan. Betul, itu gue ingat sih pas dulu lu bilang kayak kalau gue dapat freelance video gitu ya. Yes. Kan lu bilang kan kita ada video editor tuh. Iya. Awalnya kita masih part time lah. Itu kan yang maksudnya bayar video editor itu ya per project. Per project, benar. Per project. Lu bilang ya udah lebihin aja rate gue. Maksudnya kayak nextnya kalau gue ada project ya udah gue lebihin rate-nya untuk gap supaya bisa yang ngerjain si part time kita itu. Iya. Gitu sih. Setuju kayak gitu. Karena lu harus belajar untuk nge-add value kan ke klien lu supaya dia mau bayar lebih tinggi. Betul. Sehingga lu bisa tanda kutip ya bayar orang lain atau minta bantuan orang lain buat ngerjain hal itu. Dan lu bisa ambil kayak gap manajemennya atau hal-hal yang lu bisa bagus di sana gitu loh. Karena untuk dari freelance ke business owner, lu harus bisa nge-leverage itu kan, memanfaatkan orang-orang. Gak mungkin sendirian terus, gak mungkin. Lu hidup dari margin itu. Oke, itu yang nomor 2, menarik. Yang ketiga ya sekarang. Marketing lu tuh terlalu boring. Kita udah pernah bahas juga, tapi ini gue akan lebih dalam lagi gitu ya. Gue guarantee misalkan gue buka sekarang tapi ntar kelihatan lagi. Misalkan gue buka nih misalkan kayak film production apapun lah, creative production apa di Instagram, terus gue klik yang random gitu ya. Gue yakin pasti dia nggak bikin konten yang sebenarnya klien mau. Rata-rata pasti kayak ngasih offernya dia apa, package dia apa segala macem, terus portfolio. That's it. Cuman gue kasih salah satu unpopular opinion, yaitu adalah kalau kita sih pengalaman rata-rata behind the scene content itu jauh lebih ngejual sih. Iya, jadi kayak proses di dalamnya kan. Iya. Kita sering banget dapet feedback dari klien, aku mau dong produksi kayak gitu tuh yang kemarin ada di BTS kamu. Betul. Karena kadang-kadang mereka lebih amazed sama gimana cara kita ngelakuin itu kan. Iya, karena kayak ada itu exact benar-benar apa yang terjadi gitu loh. Ada salah satu klien kita itu gara-gara ngelihat behind the scene project Alfamart. Iya, karena itu gitu. Padahal ya kita belum bisa pas itu tayangin portofolionya juga ya kan. Karena ya emang banyak video yang belum launching soalnya kemarin 2024 gitu. Iya. Jadi dia ngeliatnya dari BTS itu tuh. Betul. Makanya kita suka kalau ada syuting-syuting yang ribet kan. Sebenarnya bukan syuting doang sih, apapun lah yang pakai alat-alat aneh atau properti-properti aneh. Nah itu lu harus highlight menurut gua. Intinya kayak semakin ribet lu kelihatannya, pasti semakin ngejual lah. Semakin ngejual lah. Klien sebenarnya gini sih, klien juga tuh terkadang orang brand gitu ya atau klien tuh kayak pingin tahu juga proses di dalamnya. Kelihatan juga kan sebenarnya kayak company itu ngerjainnya kayak gimana sih. Iya. Lo tau gak sesimpel small touch ya kayak gini misalkan. Lo misalkan syuting satu komersial gitu ya. Terus ini nanti masuk BTS-nya tapi ini pas productionnya. Misalkan kayak lagi syuting tiba-tiba kayak nanti ada MUA-nya kayak benerin ininya gitu. Itu tuh bikin anjir ini serius banget nih. Ngerti gak? Padahal maksudnya itu juga kayak ya lah gak ngaruh kali gitu. Cuma kadang-kadang kita suka kayak yaudah deh. Masukin aja. Iya, just for action aja gitu. Yang penting asik aja kelihatannya gitu loh. Emang itu kadang-kadang ada purpose-nya. Dan kadang-kadang kita suka pakai equipment yang kadang-kadang emang agak bisa kali gak usah pakai itu. Ngerti gak sih? Pakein aja udah real. Masa real itu. Jadi kayak tau gak sih yang gede-gede gitu. Padahal gak perlu juga. Tapi ya kan yang penting BTS-nya cakep nih. Betul. Biar kayak mantep banget nih produksinya gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Banyak banget lah soalnya ya orang jarang yang nge-produce BTS sih sayangnya. BTS mereka gitu loh. Oke, itu nomor berapa ya? 3. Sekarang 4. 4 ya, gue kasih tau nomor 4 ya. Bang.
juga nih, lu tuh sebenarnya nggak overwork, tapi lu underprice. Apa CDA juga sekarang kadang-kadang kita ngerasa penuh kan, tapi kayak pas ngelihat ke bank segitu-gitu ya duitnya. Iya. Karena lu sebenarnya ya sibuk ngerjain project yang sebenarnya mungkin underpaid ke lu nya. Iya. Kayak di episode sebelumnya kita pernah bahas pricing kan soalnya yang kayak gimana caranya lu nge-charge price tapi kayak tetap ninggalin margin yang bersihnya. Nah, lu harus bisa tuh nge-charge price kayak gitu. Karena tadi barusan gue meeting sama Levina ya. Iya. Gue meeting lama sama dia tentang project management sama operasional lah. Gue meeting sama dia. Iya. Akhirnya udah terbukti. Iya, emang kita full. Iya. Maksudnya udah gue udah rapiin semuanya. Oke, kita full. Oke. Kita full, nambah 1 klien lagi aja, kita harus hire orang. Oke. Kalau enggak anak-anak burnout pasti. Pasti. Iya, pasti burnout gitu. Jadi ya udah tadi gue langsung udah lihat prioritinya yang mana yang kita memang harus hiring. Kita harus hiring yang mana, terus ya bener kan kalau kayak di Desember gitu ya, kita kemarin udah lihat upcoming kira-kira yang potensi masuk mana aja. Udah gue delete semua ya. Kagak ada kabar kok sekarang. Gitu. Oke. Itu kemarin tuh awalnya Desember sempat perdebatan gue tuh soalnya karena kayak tapi nanti kalau ini masuk kalau ya. Gue bilang kalau enggak orangnya kesian banget duduk di sini juga pelongo-pelongo kan gitu kan. Ya udah sekarang udah gue delete. Ya kalau tiba-tiba mungkin dia late respon baru masuk ya udah gitu ya. Tapi intinya dengan kondisi sekarang ya udah kita butuh ada 4 posisi lah sebenarnya. Oke. Gitu. Nah itu maksudnya. Kadang-kadang kita sekarang penuh kan. Tapi gini, lu penuh pasti karena projectnya kan banyak, bener gak? Nah kalau misalkan lu penuh, project lu kan banyak, tapi kayak lu gak bisa afford orang lain buat ngerjain itu, udah pasti lu underprice. Udah pasti. Karena lu penuh tapi project lu banyak kan. Nah kalau kayak misalnya kita sekarang nih, lu bisa decide sekarang untuk hire, terserah mau part timer atau full timer, 4 orang lu bilang kan. Berarti kan kita ada budgetnya kan. Nah budget itu udah membuktikan bahwa berarti kita gak underprice. Betul. Karena kita punya duit buat bayar itu. Masih ada gapnya lah. Exactly. Nah itu maksudnya dibalik poin nomor ini. Gitu. Karena overwork pasti gak akan pernah ada kalau lu bisa afford orangnya. Setuju. Pasti akan ada selalu gitu. Jadi jangan sampai underprice. Kalau lu pengen saya tahu cara naruh harga ada di nomor 17. Enggak dong. Enggak ya? Dong. Aduh, lupa gue. 18. Enggak lah. 18 yang lu syuting tadi dong. Iya. Iya 17 bener. Oh enggak ya? Enggak dong. 17. Udah lama itu episode-nya. Udah ya? Iya. Ya ada cari ya? Ya lupain lah. Iya. Oke itu nomor 4. Ya. Sekarang nomor 5 ya. Tuh 2. Lu tuh tidak nge-hire orang yang tepat untuk nge-expand capacity lu. Ya, karena satu orang itu bisa ngefek banget. Gue belajar dalam beberapa tahun belakangan ini bahwa orang itu ada yang bisa berkembang sama ada yang bener-bener kayak udah gue nge-doer aja gitu. Ya kan. Dan gue masalah ngerasa kayak kalau misalkan lu bisa hire satu orang yang tepat, punya skill ya, ada manajemennya, bisa manage orang, bisa ngerjain kerjaan juga, itu bisa bawa company lu jauh banget. Ya kan. Jadi jangan sampai lu nge-hire orang yang cuman udah deh lu gue hire buat ngerjain ini aja gitu. Kalau bisa lu cari orang yang lu bisa tuangin visi lu ke dia juga. Iya sebenarnya gitu. Ini sih kalau dapat orang yang seperti itu ya. Sebenarnya tuh baiknya adalah orang tersebut juga bisa dapat opportunity yang jauh lebih besar sebenarnya. Explore. Contohnya aja maksudnya kalau kita kan bisa lihat ya, maksudnya kayak dengan kerja sama gitu ya sama orang tersebut kayak dalam period time beberapa waktu, orang ini apakah misalnya dia dari kreatif yang content planner aja gitu. Tapi taunya sebenarnya dia punya sisi manajemen yang bagus. Dia punya leadership yang bagus kayak gitu. Berarti kan bisa ada opportunity untuk dia jadi project manager gitu sebenarnya. Contohnya kan misalnya kayak gitu kan. Bukannya apa ya, kan kadang-kadang ada yang suka netizen sensi gitu kan. Kayak iya company itu maunya yang udah langsung jadi gitu. Atau enggak yang kayak ya udah satu orang bisa ngerjain banyak hal kayak gitu. Sejujurnya di kita enggak sih, dari awal lo masuk ya udah emang awalnya job desk itu aja gitu. Tapi kalau emang lu punya opportunity untuk bisa dapat karir path yang baru dan yang bisa ya naik level lah ya, naik level bersama-sama ya monggo. Betul. Gitu. Ya mentalitasnya harus dinaikin sih. Kayak mungkin lu yang udah nonton ini harusnya udah nonton yang sebelumnya juga nih ya sama si Evelyn itu. Dia bilang kalau zaman sekarang yang workers itu ya, maksudnya creative workers harus bisa multi phase.
Jadi sekarang itu company udah gak nyari, ya ini di kreatif ya, udah gak nyari satu skill satu orang Iya. tapi udah nyari satu orang tapi multiple skill. Ya belum berarti kayak skill desain video gitu, enggak, bisa jadi yang lain. Jadi kayak misalkan video editor tapi dia pinter nge-manage timeline misalkan, itu kan skill juga kan. Iya. Jadi jangan kayak satu orang satu skill tuh udah menurut beliau dan menurut gue juga udah gak bisa compete sih, udah susah. Iya, setuju sih gue. Udah susah, jadi lu gak growth gitu loh. Gitu sih. Jadi hati-hati untuk nge-hire orang, jangan sampai salah, karena salah orang benar-benar bisa toksiknya udah. Setuju. Ya, kita pernah juga toksik soalnya kan. Itu nomor 5 ya. Nomor 6 adalah B. Nah, sesuai judulnya kan kita kenapa lu stuck. Karena sebenarnya salah satunya ini dari gue sih sebenarnya. Lu nunggu perfect timing buat ngelakuin apapun yang lu mau lakuin gitu loh. Kayak misalkan lu ada agenda marketing, mau bikin BTS kayak tadi kita kita baru bikin BTS proper, kayak gue ingat banget kayaknya itu MSI Computers. Oh iya. Itu baru proper. Yang ada interviewnya gitu kan. Yang ada interviewnya, ngebahas nge-breakdown editing itu baru kemarin. Padahal gue udah kepikiran ide kayak gitu semenjak project awal-awal dulu pas ngerjain Happy Fresh yang zaman dulu banget. Kepikiran tapi kayak kayaknya enggak deh, kurang keren deh gitu kan. Karena emang lu gak pernah ready gitu loh. Even kayak bikin insights ini atau podcast ginian kan kita juga sebenarnya udah pernah bikin dari dulu kan. Iya. Tapi kayak gue nunggu kapan ya right time-nya. Ya gak akan pernah ready. Iya, gak akan pernah ready. Pas mulai malah bagus ternyata. Iya, momentumnya entah kenapa taunya pas. Iya, momentumnya pas gitu. Karena dengan lu nggak nyari perfect timing, lu asal gas aja. Kalau emang nggak works, lu bakal tahu itu nggak works lebih early kan, kayak gitu loh. Itu bikin yang segmen CDA tuh yang di atas nggak works kan? Nggak works. Gagal total. Masih banyak yang belum diedit malah. Iya, jadi kayak numpuk. Tapi kita tahu, oke, ini nggak works nih, nggak bisa nih. Jadi kita makin tahu aja sih. Intinya kayak gitu. Kita juga sekarang ada service sekarang baru kita keluarin yang gue juga namanya masih bikin sih, yang sosmed itu. Terus terang gue nggak tahu itu bisa apa nggak. Terus terang. Tapi coba aja dulu. Iya. Ya kan? Kayak gitu. Harusnya sih kalau untuk itu bisa ya. Harusnya bisa sih, Iya. harusnya bisa. Karena demand-nya ada. Karena demand-nya ada banyak gitu. Jadi ya service kita yang baru itu masih boleh sejalan. Iya. Masih sejalan tapi ada karena demand. Ada karena demand. Tapi namanya beda. Iya. Terus terang gue sampai sekarang belum tahu namanya apa, gue tulisnya light aja gitu. Ya ntar lu lihat deh, gue coba taknumin deh. Harusnya sih dalam podcast ini tayang Harusnya udah ada Instagram. Ntar gue coba kasih lihat nih buat Akan beda Instagram sih. beda untuk UMKM gitu. Kayak gitu. Oke, itu nomor 6 ya. Next one, nomor 7 ya. Oke, service lu yang lu offer ini nggak scalable. Kita perbahas kok sebenarnya sebelum ini banget kalau nggak salah, itu nggak semua creative workers itu service-nya bisa di scale. Yeah. Maksudnya kayak tadi kita bilang misalkan lu graphic designer ya, lu bikin branding gitu ya. Kalau lu mau ngerjain 10 kali lipat pendapatannya, lu mesti kerjain 10 klien kan. Yeah. Dan itu kadang-kadang nggak masuk akal dalam waktu lu. Betul. Sehingga apa? Lu harus cari service-service yang bisa lu scale dari si financialnya ya, lebih gede lagi daripada yang lu biasanya. Iya. Kayak gitu. Seperti apa, video production kah atau itu kalau di kita ya. Mungkin kalau kayak misalnya tadi lu bilang ya soal kayak branding gitu ya. Ya branding deh contohnya. Sebenarnya kan kita juga tuh bukan master ya. Bukan lah. Iya, kita bukan agensi yang berawal dari brand. Master gitu. situ bukan. Ada agensi, beberapa agensi gitu yang kayak yang gue tahu banget sih yang Surabaya gitu ya. Oke, fokus di sana gitu ya. Fokusnya tuh dia di branding. Oke. Fully di branding gitu ya. Gue nggak tahu juga itu mereka skemanya kayak gimana gitu ya. Karena kita tuh service kita branding itu lebih ke added value aja sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Kita bisa ngerjain gitu tapi dibilang kita fokus ke situ banget juga enggak. Iya. Tapi puji Tuhannya ada aja. Iya. Gitu, ada aja. Mungkin kalau dari sisi itu di kita agak susah nge-scale-nya. Agak susah. Iya, agak susah scale-nya. Tapi mungkin ya kalau di mereka mungkin ya mereka udah dapat celahnya kali Udah ya. dapat Gitu. pasti. Udah dapat celahnya jadi ya gitu. Betul. Karena service ini kan nggak bisa di copy paste kan, kayak gue Iya. bahas kayak misalkan kayak kalau di perumpamaan sebelumnya tuh pakai restoran gitu kan, ngedouble revenue-nya ya lo tinggal ngedouble cabang. Kalau ini Iya. nggak bisa. Untuk ngedouble revenue lu, pendapatan lu harus
apa ya, ngedouble margin ya. Betul. Karena lu nggak bisa ngekali 2 waktu lu kan, nggak bisa. Susah. Gitu. Antara naikin harganya, naikin value-nya, project-nya, atau lu nge-leverage orang-orang dan lu ada margin di sana, which is ya jadi business owner jatuhnya. Kayak gitu. Tapi kalau ngerjain, lu berharap kayak, oh gue ngerjain satu social media misalkan dibayar berapa juta gitu kan. 10 juta misalkan. Oh berarti kalau mau 100 juta gue harus 10 klien gitu kan. Enggak kayak gitu, susah. Lu menimbulkan. Itu dulu pemikiran Godonogi 2019 awalnya. Nggak Untuk bisa. kita dapat revenue dari 100 juta dari sosmed berarti kita harus ada 10 juta kali 10. Iya. Nggak bisa. Terus berarti harus ada 100 gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena beda banget gamenya gitu loh. Lu gak akan cukup waktu lu. Betul. Harus naikin harganya itu udah mutlak. Ya kayak lawyer terkenal aja lah, pasti kan mahal dong. Iyalah. Kayak dokter gitu. Cuman kalau yang masih belum dikenal kan mungkin ya udah deh gitu. Ya lu harus bener-bener bisa dikenal supaya ada margin brand lu di situ. Yes. Kayak gitu. Mungkin that's why kenapa kayak Sam Calder atau nggak lu videographer tuh. Videographer itu. Dia di hire sama Gymshark, gue gak tau dia bayar berapa sih. Itu pasti mahal banget sih. Harusnya sih mahal banget. Mahal kan. Videonya bisa gak lu bikinnya? Bisa sih. Bisa. Banyak banget yang bisa. Cuman kenapa dipilih dia? Ya karena brandnya kan. Ya bisa naikin Karena brandnya. Sam Calder-nya. Margin brandnya itu. Oke. Nomor 7. Nomor 8 sekarang. Nomor 8 komandan. Oke, ini adalah konten yang viral sekali di Instagram Kreatif ya. Yang bawa ini namanya Clara kemarin. Jadi dia bahas tentang segitiga. Tapi gue gak ngebahas segitiga sekarang, gue ngebahas 2 aja. Oke. Jadi ini adalah hal yang kita realize. Oh, gue bacain dulu deh. Lu butuh at least 2 personality di satu tim lo gitu. Yang satu adalah yang bukan yang jago, tapi orang yang cenderung lebih suka nge-manage sesuatu. Sama satu orang yang cenderung lebih bisa ngasih vision gitu loh. Jadi kayak kita harus bikin ini gitu-gitu. Dan kebetulan kita berdua ada di role berbeda itu, ya kan. Kita di kreatif kita mix, gue rasa. Tapi kita ada di yang berbeda itu. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena intinya gini, manajer itu adalah orang yang bisa nge-manage day to day-nya rapi gitu loh. Betul. Ya. Contohnya tadi kayak Hansel, dia bisa tahu, oh kita udah 4 orang ya harus hire ya. Iya, 4 orang. Berarti kan lu udah nge-proof tuh Udah. ke Levina bahwa oh kita beneran mentok gitu. Nah terus kalau yang entrepreneur atau visionary lah gue bisa bilangnya gitu. Kita butuh seseorang yang untuk kayak bro kita harus kayak gini nih bro. Ngerti gak sih? Harus gini bro, harus bikin ini nih gitu. Karena kalau gak ada ya udah kita ketinggalan terus kan. Iya, harus kayak gitu. akan ketinggalan terus. Jadi harus ada berani orang yang juga ayo dong kita alay dikit ya apa gitu loh. Harus nyoba-nyoba terus gitu loh. Nah kalau lu gak ada antara keduanya ya udah lu antara. Kalau misalnya nih ini gue doang. Udah bakal jadi gak jelas aja. Klien berantakan misalkan atau apa. Tapi kalau sisi satunya juga kayak mungkin jadi kayak oh kita jadi gak bisa marketing gitu kan. Itu penting banget sebenarnya. Untuk bisa ngekawinin 2 itu. Rata-rata sih kalau creative workers gitu mungkin jatuhnya lebih ke ya bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya sih. Atau lebih ke kreatif sorry. Iya kan ada segitiga tuh. Kreatif, manajerial sama entrepreneur. Nah kebanyakan dari creative workers tuh kreatif. Kreatif only. Iya. Lu tahu cara bikin sesuatu yang bagus tapi lu gak tahu cara jualnya. Cara jualnya gak tahu. Atau enggak nanti kalau project masuk how to manage kliennya juga gak tahu. Iya. Kan gitu kan banyak kan. Betul sekali. Ya. Tapi kalau dari semuanya menurut gue yang paling penting itu di manager sama kreatif sih. Iya. Gitu. Karena yang tadi gue bilang visionary penting tapi kalau misalkan arahnya marketing menurut gue lebih sulit lu nge-manage ininya. Internal tim dan ya eksternal juga sih. Iya. Terhadap kliennya juga sebenarnya. Iya. Itu menurut gue paling krusial. Itu dulu benerin deh baru lu coba ala-ala gitu. Betul. Kan kita juga bikin podcast gini dengan catatan kerjaan kita gak terbengkalai kan. Bener gitu. Gue tanggung jawab. Tadi sebelum meeting ini juga sebelum syuting ini juga gue kan meeting dulu sama klien kan. Jadi tanggung jawab. Kerjaan nomor 1. Ini juga nomor 2 lah. Ini secondary gitu. Oke itu nomor 8 ya. Oke. 8. Deal ya. Kita nomor 9. Nah ini oke nomor 9 nih. Kenapa sih banyak yang stuck? Salah satunya adalah karena lu nggak underestimate offline connection sih. Lu nggak kebayang gue kalau misalkan gue nggak punya koneksi offline kayak dulu gitu loh. Mungkin dari sesimpel kayak kampus di mana itu pengaruh banget kan pasti. Community lu berkegiatan di mana itu juga sangat
pengaruh real network gitu. Jadi gak semua cuma di sosmed aja. Karena sebenarnya baru terjadi kemarin. Di lu? Di gua, tiga, dua. Kemarin, iya. Kemarin kayaknya. Iya, kemarin itu kan gue chat lu kan, gue ngambil mobil dulu ya. Gue bilang kayak gitu. Oh iya. Iya, gue ngambil mobil dulu ya. Bintaro. Iya, gue ngambil mobil dulu di Bintaro. Mobil gue habis ditabrak orang soalnya. Bukan ngambil mobil baru, ya itu Amin. Pas gue nyampe gitu, gue nyampe baru masuk tiba-tiba ada seorang perempuan tiba-tiba nyapa gue. Kok lo nggak bilang kesini, kata dia kayak gitu. Oh. Terus gue kaget kan, karena pas Desember tuh gue ngedrop mobil, gue kirim story ke dia. Gue bilang gitu, titip mobil ya, gue bilang kayak gitu. Karena gue tahu itu punya dia dan keluarganya dia lah. Oke. Kayak gitu. Akhirnya karena mobil gue masih diurus dan lain-lain, masih ada kekurangan, jadi ya udah gue ngobrol lah panjang sama dia. Terus dia ngomong gini, gue bagi dong video yang dulu lu buat. Kata dia kayak gitu. Terus gue dia bilang, gue udah gak punya videonya, kata dia kayak gitu kan. Terus gue kayak, ada ya dulu, gue bilang dalam hati gue, ada sih di YouTube kita ada, kayak gitu kan. Terus udah singkat cerita lah intinya, dia bilang, dari gue juga sih sebenarnya gue offer, gue bilang, mau gak gue bikinin video lagi? Gue bilang kayak gitu. Soalnya dia bilang kan, iya gue denger dari podcast lu, kata dia, lu gara-gara video gue lu bisa dapat project apa bla 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 kan. Iya, nonton dia bilang. Gue liat cuplikannya di TikTok, kata dia kayak gitu. Nyampe ya ke Bintaro ya nih podcast. Nyampe. terus. Nyampe. Terus ya udah gue bilang, ayo mau nggak gue buatin video lagi deh, gue bilang gitu. Gratis nggak apa-apa. Gue bilang kayak gitu karena ya terima kasih lah lu dulu itu 2016 dan bisa sampai sekarang gitu kan. Kalau nggak di dunia otomotif kita portofolionya kurang. Iya. Terus jawaban dia adalah, ayo. Kita set waktunya kapan, maksudnya biar proper juga lah. Karena honestly gue juga suka, gue bilang dalam hati gue untuk ngeliput brand itu. Iya bagus kayak gitu. Dan dalam portofolio bagus juga. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa. Nanti kalau videonya udah jadi, misalnya kayak fotonya, intinya kontennya udah jadi, nanti biar gue bawa ke BMW pusat. Dia bilang kayak gitu. Soalnya marketing directornya bla 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 lagi open banget bla 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 bla. Terus gue bilang kayak gas. Iya. Boleh deh, kapan nih atur deh? Gas. Mau gue. Orang tersebut juga pas kuliah deket banget juga enggak, ya udah asal kenal aja. Iya. Ya kan kayak gitu. Jadi itulah. Ya udah. Offline connection. Betul. Gitu. Gara-gara mobil ditabrak, jadi ada opportunity. Iya kan? By the way ini lebih dari 10 sekarang gue naruhnya nih. Bonus, gue kasih bonus. Kasih dong. Biasanya kan cuma 10 kan, 10 ini, 10 ini. Nah gue gak 10, 11 gue. 11 gue. 12 deh. Nah, kayak yang ke-10 ya. Berarti yang gak terakhir nih. Iya. Nah, ini adalah lu sama aja kayak yang lain gitu loh. Lu gak ada stylenya. Iya. Dalam arti gini, gue emang tadi bilang kayak lo harus bikin behind the scene lah, apa segala macam. Tapi kalau misalkan semua orang udah bikin behind the scene, semua orang bikin ini, ya udah lu harus bikin lagi yang lain. Betul. Kayak gitu. Sebenarnya nih, gue gak tahu sih, tapi jangan dong. Maksudnya ntar, gue kenapa bikin ini juga? Karena belum ada yang bikin. Iya. Iya kan? Iya. Maksudnya kayak kadang-kadang kan, maksudnya creative workers bikin buat portfolio highlight segala macam kan. Tapi nggak pernah ada yang bikin semi-semi media kayak gini. Justru untuk ngobrol kita-kita, setongkrongan gitu kan. Nah karena belum ada jadi gue bikin gitu loh. Ya tau gak gampangnya contoh gini deh, kayak banyak company atau agency juga ya, yang kayak employee branding, yang kayak banyak konten-konten employee branding yang kayak main games lah apa gitu. Kita termasuk nggak lakuin itu. Iya. Karena pernah coba tapi platform yang beda dan di account yang beda dan itu nggak works. Satu, yang kedua mungkin karena udah terlalu banyak yang bikin aja sih. Iya, gitu. Bener. Terlalu banyak. Nah sekarang gue nggak tahu ya, tapi mungkin ngerasa ya kalau misalkan ada nggak sih kayak ada orang lain yang misalkan kayak agency gitu atau kayak production company yang bikin konten tapi yang kontennya justru ke kita ke klien. Gue masih jarang ngeliatnya. Iya. Masih jarang. Ada beberapa gue tahu. Tapi di luar negeri banyak. Cuman di Indonesia masih jarang. That's why makanya gue mau tap in gitu. Nanti kalau misalkan banyak lagi orang Indonesia yang bikin kayak gini, gue akan bikin yang lain lagi. Betul. Kayak gitu. Ya kita mencoba bikin yang baru terus ya. Iya. Tapi ini kayak bakal lama lah. Gue suka soalnya. Banyak yang seneng juga. Itu ya nomor 10 ya. Lanjut gak nih? 11 ya. Kasih bonus 1 dulu deh. Bonus 1 nih. Iya. Sabi.
lu nggak belajar dari unhappy clients. Ini fun fact ya, lu bakal ada klien yang unhappy. Pasti. Mau segede apapun lu, gue garanti pasti ada yang unhappy. Iya. Ya kan, kita banyak kok ngeliat kayak company yang gede-gede, kliennya nggak happy, ada juga kok yang ngecelek gitu kan. Kita banyak banget klien unhappy. Ini mungkin kelihatannya mungkin buat brand-brand yang nonton, mungkin kayak calon-calon klien yang nonton, gila kreatifnya kayak rapi banget ya ngomong ini. Enggak kok, kita juga ada yang berantakan, ada banget. Pasti ada kok yang gak satisfied. Ada banget. Klien yang gak suka, ada pasti ada. Ya tapi sebagian kecil ya. Ya tapi kita belajar dari situ. Jadi kita nggak mungkin kita bisa kerjain project smooth kalau kita nggak pernah. Ada satu contoh project tahun lalu ya, 2024 gitu. 2024. 2024 nih, baru nih. Video production. Oke. Video production itu kita pitching tender. Pas pitching itu ada beberapa project lah. Oke. Tapi kita cuma dapat satu dari 2 kalau nggak salah. Dari 2. Itu honestly procurement-nya tuh nge-push budget gede banget. Nge-push budget dalam arti maksudnya neken budget kita tuh gede banget. Gue sempet ngomong tuh ke Augie kayak, sumpah kalau budgetnya segini susah nih untuk diproduksi. Gue bilang gitu. Karena cost-nya gede banget, gue bilang gitu. Cuman pas itu akhirnya kita kalah dengan, maksudnya dalam arti kita ngambil mau gak mau gitu ya. Kita ngambil karena pas itu kita mempunyai opportunity untuk kita jarang nih ngerjain brand tersebut gitu. Atau nggak kita di lini bisnis beauty di sensor yes. Itu kita hampir nggak pernah kayak gitu. Jadi mau nggak mau lah akhirnya pasti gue bilang mau yaudah deh kita ambil aja gitu. Ternyata akhirnya prosesnya tuh nggak smooth. Karena balik lagi ada kita vendor di tengah, kirinya ada brand, di kanannya ada procurement yang soal budget. Sedangkan procurement nge-push budget kita, orang brand kan nggak peduli ya. Yang brand peduli itu adalah lu udah deal sama gue, harus nge-fulfill semua yang gue mau dong, dan semua standar dia dan lain-lain gitu. Akhirnya jujur di project itu kita kewalahan banget menurut gue, karena kita mau tambahin resource lah atau kita mau tambahin art lah atau tempat dan semuanya terbatas dengan budget ini. Betul. Gitu. Betul. Ujung-ujungnya agak nggak satisfied kan dia. Ujung-ujungnya kita merasa juga kok brand itu tidak orang brandnya tidak satisfied dengan hasilnya. Iya. Tapi kalau boleh jujur Sal, gue juga nggak satisfied dengan dia sih. Betul. Itu gue juga nggak tidak pungkiri itu juga. Iya. Karena menurut gue yang gue bingung adalah terkadang sebenarnya kan kita itu sama ya. Iya. Kita itu satu gitu. Bukan berarti lu pilih kita, lu pilih vendor itu kita, berarti lu bisa semena-mena lu gitu kan. Benar-benar. Ya. Gitu, jadi maksudnya gue berani ngomong kayak kalau misalkan dia lagi gue nggak mau juga nggak apa-apa. Betul, itu. Jadi maksudnya kalau ada untuk contoh dari itu ya, jadi ada 2 poin sih yang gue dapetin. Yang pertama, gue sekarang kalau kelihatannya projectnya memang udah terlalu di-push procurement dan kita nggak punya ruang lagi, gue jujur gue mending gak ngambil. Mendingan gak ngambil, bener. Gue mending gak ngambil. Karena itu gue ingat banget, gue lagi cuti padahal gue cuti, procurement telepon gue pengen ngomong, kalau mbak tawar saya lagi, saya nggak tahu kerja harus pakai duit apa. Gue pengen ngomong kayak gitu. Gue pengen ngomong kayak gitu. Karena ya gue ngerti procurement punya KPI. Tapi kayaknya lo jangan sekejam itu, boleh gak sih? Iya. Soalnya lucunya adalah kan ketika lo tender, lo kasih tahu ya working budget lo berapa. Iya. Kok itu aja udah jauh banget dari working budget lo. Betul. Gitu. Dan buat orang brand tersebut, kayak lo harus tahu juga sih reasonnya itu kenapa. Iya. Kita kayak nggak bisa overtime, kita tempat terbatas cuma di situ doang. Iya. Gitu. Jadi itu pas itu adalah kondisinya gue sampai bingung. Brand ngomong ke kita ngomong ke procurement ngomong ke kita ngomong ke brand. Iya. BTW lu bukan satu kantor. Makanya. Iya kan? Aneh banget menurut gue. Betul. Dan ya udah, poin kedua adalah kalau brand itu lagi pun mau ada budgetnya pun, ada ruang untuk budgetnya, kita nggak ngambil sih. Iya. Karena masih banyak yang lain juga kok. Iya. Dan mungkin kalau misalkan lu tahu lu siapa, pas kita ngomong ke kalangan kita ya, kayak kemarin gue ini nih, responnya kayak emang itu dia mah, ngerti nggak? Jadi kayak oke, berarti emang udah stereotip. Ya udah terkenal. Udah dicap gitu loh ya. di kalangan kita sebagai player, saya dong, bantu dong. Lagi nyari masa gue, gitu ya. Tapi kita brand yang lain so far so good, bahkan di grup yang sama. Iya. Kan itu kan satu grup kan, nah gitu kan namanya. Yang lain kita kerjain kan, luar biasa. Gak ada masalah. Orangnya masih baik sama gue sekarang. Baik banget. Procurementnya pun beda dan itu masih baik sampai sekarang. Iya, gitu sih.
Ya itu maksudnya lah. Jadi kita pasti punya experience yang klien kecewa ya. Ya kita pun kecewa juga gak apa-apa. Tapi belajar dari situ gitu loh. Evaluate gitu loh. Kayak gitu. Tapi kita gak ada masalah setelah kita baik juga. Iya. Dia baik gitu. Gak ada masalah. Baik banget. Cuman ya curcol aja gitu. Itu yang nomor 11. Wih ada Satu lagi. Umur gitu ya. Iya karena udah beberapa episode ya ini ya tag-nya ya. Iya. Jadi kita harus kasih semangat. Berarti satu lagi. Kita kasih satu lagi. Untuk episode 20 ini spesial. Ini BTW nggak di karang nih begini. Iya. Spontan aja gitu. Tadi kira kayak gimmick lagi. Uhuy. Nah. Telat. Nah. Ini yang terakhir ya. Ini bulan terakhir karena gila gue udah mau pulang ah. Udah mau pulang. Oke yang terakhir adalah. Lo harus ngerti antara hunting dan farming. Gue tahu dari kenapa ini important? Karena gue tahu ini dari istri gue kerja dulu Traveloka dan dia ngasih tahu ada dua divisi gitu lah, yang hunting sama yang farming. Kenapa lo stuck? Karena lo ngelakuin dua-duanya. Hunting itu adalah kayak gimana caranya lo nge-sales kan, lo jualan. Farming itu adalah lo gimana ngerjain klien yang sekarang. Betul. Gitu loh. Kalau misalkan lo masih hitungan jari, misalkan orangnya 5-6 gitu ya. Itu cenderung pasti yang nge-farming sama yang nge-hunting sama orangnya biasanya. Itu biasanya kelabakan. Iya. Kayak gitu. Kenapa? Makanya saran gue adalah ketika lo masih mungkin size-nya di size itu atau bahkan sendiri gitu ya. Ketika lo lagi nge-farming, lagi ngerjain brand lo, yang lo lagi kerjain, fokusnya itu dulu. Iya. Gak usah jualan dulu. Iya. Ngerti kan? Setuju. Tapi ketika lo udah di atas 20 lah let's say. Nah lo baru harus ada huntingnya. Karena yang nggak bisa juga ketika lu ya susah kalau ketika lu masih ada berdiri di dua kaki itu ya menurut gua lu melakukan hunting dan farming cuma lu doang gitu. Lu fokus hunting, farming lu berantakan. Lu fokus farming kagak ada yang di hunting. Iya. Kayak gitu kan jadinya. Benar. Kenapa kalau udah anggaplah 20 ke atas dah. Ada yang 10 juga mungkin, tapi kalau gue prefer 20 ke atas employee. Lu harus ada hunting kenapa? Karena lu udah tanggung jawab udah besar. Itu pasti overhead udah gede tuh, di atas ratusan juta pasti. Jadi tanggung jawab lu gede, makanya lu harus ada yang terus yang masuk. Betul. Karena dari semua calon-calon klien lu yang datang, nggak semuanya deal kan soalnya. Jadi lu mesti ada aman gitu. Iyalah dari 10 meeting 3 lah. Iya itu sekarang ya 3 lah. Iya, 3 lah. Dulu lebih dikit, sekarang 3 lah. Kayak gitu. Ya cuman kalau dari awal belum banyak, lu mendingan fokus dulu deh ke prosesnya. Setuju. Gitu. Hunting bakal otomatis datang kok biasanya kalau misalkan lu memang bagus juga gitu kan. Kalau udah bisa afford, baru deh ada yang hunting gitu. That's it sih paling. Iya kan? Itu ya bonusnya ya? Plus iya 40. Iya. Udah lagi. Ada lagi. Enggak, udah. Jangan ada lagi dong. Ini buat di sini tuh kita banyak penonton juga. Iya. Udah habis ya kalau gitu soalnya. Habis ya. By the way, ini buat yang nonton aja kalau nggak tahu sekarang tuh di jam 6 sore. Iya, kita mau pulang dulu. Oke. Karena besok banyak yang harus dilakukan lagi. Iya besok, oke. Baik. Kita pamit undur diri dulu di episode yang ke-20 genap. Boleh deh. Nggak, ada tambahan lagi. Iya. Oke, tambahan. Buat di episode 20 ini kan kita kan kayak ngebahas tentang creative agency yang stuck gitu ya. Iya, yang stuck. Mungkin kita juga open sih. Kalau misalnya ada yang creative players, freelance players gitu ya, atau agency owner, mau bisa ngobrol-ngobrol di sini, Oh iya boleh juga. Boleh email ke kita ada di bio atau DM Creative Era juga. Iya. Mungkin dia ada di sini. Iya. Prefer email sih. Iya. DM DM lumayan agak ketumpuk. Nanti ditaruh sama Dias. Emailnya di sini. Siapa tahu kita antara agency bisa ngobrol-ngobrol di sini. Iya. Karena kita juga pengen tahu dari sudut pandang kalian kayak gimana. Betul. Iya. Betul. Ya kita nggak siapa aja kok nggak harus agensi besar atau kecil atau baru mulai apa gimana. Kalau ada yang berminat gitu kan mau ngobrol-ngobrol boleh kita ngobrol. Atau suggestions siapa gitu. Yes atau enggak dari teman-teman mau siapa nih kira-kira diundang gitu ya. Iya. Dari agensi mana. Boleh. Kalau kita kenal ya kita coba, kalau kita nggak kenal kita kenalan. Iya. Kayak kemarin juga gue gak kenal ya Evelyn. Dari Glowin Asia. Dia agensi juga sama kayak kita. Gak musuhan biasa aja. Iya. Gitu. Begitu. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di episode 21. Saya Hansel Urian. Saya Augie. Selamat sore dan bye-bye.